Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ramadhani Fitri dengan NIM 1813010065. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan hal-hal yang diperhatikan dalam kontrak. Yang mana yang jadi pembahasan pada kali ini yaitu mengenai pembuatan kontrak. Salah satu tahapan yang paling menentukan dari proses kontrak adalah pembuatan kontrak. Pembuatan suatu kontrak dibutuhkan keahlian tersendiri, terutama berkaitan dengan ketelitian dan kejelian para pihak, dan termasuk juga para notaris. Apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan isi kontrak, hal ini akan berdampak pada pelaksanaan kontrak itu sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa tahapan dalam pembuatan kontrak, diantaranya mengenai penulisan naskah awal. Penulisan naskah suatu kontrak ini harus mengacu kepada anatomi suatu kontrak yang terdiri dari pertama, judul kontrak atau heading. Setiap kontrak harus diberi judul yang dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, sehingga dengan membaca judul suatu kontrak, seseorang sudah bisa memperkirakan isinya. Selanjutnya mengenai pembukaan atau opening. Pembukaan ini langsung dibuat setelah judul yang berisikan hari, tanggal, dan tahun pembuatan kontrak. Selanjutnya mengenai komparisi para pihak atau parties. Ini berkaitan dengan identitas para pihak, syarat kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Selanjutnya mengenai premis. Ini berkaitan dengan pendahuluan satu akta yang menunjukkan pada maksud utama para pihak dan sekaligus menyatakan alasan mengapa akta itu dibuat. Selanjutnya isi kontrak. Ini berkaitan dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh para pihak pada saat negosiasi dilakukan. Selanjutnya mengenai penutup. Setiap kontrak selalu ditutup dengan kata atau kalimat yang menyatakan bahwa perjanjian itu dibuat dalam jumlah atau rangkap sesuai dengan kebutuhan dan bermaterai yang cukup. Selanjutnya mengenai tanda tangan. Setiap kontrak harus dibubuhi dengan tanda tangan para pihak atau yang mewakili dan juga para saksi. Selanjutnya mengenai perbaikan naskah. Setelah suatu naskah kontrak selesai dibuat dan diserahkan kepada masing-masing pihak untuk dipelajari dalam upaya menyamakan persepsi dan pemahaman akan isi kontrak. Selanjutnya mengenai penulisan naskah akhir. Naskah akhir ini merupakan naskah yang betul-betul tidak akan mengalami perubahan lagi, sehingga apa yang telah disepakati para pihak betul-betul mengikat mereka sebagai undang-undang. Dan terakhir mengenai penanda tanganan atau attestation. Setelah penulisan akhir suatu kontrak dilakukan, maka para pihak masuk pada fase akhir dan dari suatu pembuatan kontrak, yaitu penanda tanganan kontrak. Selanjutnya materi mengenai pasca kontrak. Apabila suatu kontrak telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh para pihak pada fase pasca kontrak. Yang pertama mengenai pelaksanaan dan penafsiran. Penafsiran dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kata-kata yang digunakan dalam kontrak, keadaan dan tempat dibuatnya kontrak, maksud para pihak, sifat kontrak yang bersangkutan, dan kebiasaan setempat. Yang kedua mengenai penyelesaian sengketa. Pada saat pelaksanaan kontrak, mungkin saja timbul sengketa. Biasanya dalam suatu kontrak setelah ditetapkan bagaimana penyelesaian suatu sengketa, apakah melalui lembaga litigasi ataupun non-litigasi. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.